Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Jumpa lagi di channel Klavos Sukacita. Kita akan kembali membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan di saat ini. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami kembali mengalami kasih, anugerah dan kemurahan Tuhan. Karena hidup masih anugerahkan dalam kehidupan kami. Dan saat ini ada kebenaran firman yang akan kami baca dan renungkan secara bersama-sama. Anugerahilah kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami dimampukan, dilayakkan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, agar kami memahaminya dengan baik, dan dengan kekuasaan-Mu Engkau menjadikan kami mampu untuk melaksanakan kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kuasailah hati kami supaya kami terbuka akan kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus firman yang hidup kami berdoa, berfirmanlah kepada kami. Amin. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca kembali terangkat dari dalam Efesus pasalnya yang pertama, ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, uang dan harta merupakan kekayaan yang biasanya dikejar dan ingin dimiliki oleh kebanyakan orang. Keinginan ini membuat orang berusaha dan berjuang untuk memperolehnya. Ada berbagai cara, ada berbagai usaha dan perjuangan yang dikerahkan untuk memperoleh kekayaan yang diinginkan. Nah, memiliki harta kekayaan adalah baik, dan karena itulah Tuhan mewajibkan kita untuk bekerja. Namun, mengumpulkan harta sorgawi juga adalah lebih penting. Demikianlah pengkhotbah pasal 2 ayatnya yang ke-26 berkata, karena kepada orang yang dikenannya Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, apa sesungguhnya kekayaan sorgawi yang harus kita miliki? Kekayaan kita adalah keselamatan di sorga kekal. Inilah yang harus kita miliki. Keselamatan kekal merupakan kasih karunia Allah. Kasih karunia ini merupakan bentuk kekayaan kasih Allah yang besar kepada kita orang-orang berdosa. Kasih karunia adalah ide, adalah keinginan dan kerinduan Allah untuk menyelamatkan manusia berdosa. Tentunya dengan pengertian itu kita tidak mungkin dapat membuat dan mengusahakan keselamatan itu sendiri. Hanya Allah yang dapat mengerjakannya bagi kita. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kekayaan ini hanya dapat kita peroleh melalui karya penebusan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Penebusan menjadikan kita memperoleh pengampunan dosa. Kata dasar dari kata penebusan, kata tebus, memberikan kepada kita pengertian bahwa ternyata kita di dalam dosa adalah budak dosa. Kita terpenjara oleh dosa. Kita terikat oleh dosa. Ketika kita berbuat dosa, kita telah menjadi milik dosa. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, darah Yesus adalah harga tebusan yang sangat mahal.
melalui penebusan yang Tuhan Yesus kerjakan dengan darah-Nya sendiri, menjadikan kita terlepas dari dosa. Kita bebas dan memiliki Allah serta berhak menerima harta sorgawi, yaitu keselamatan kekal. Kita pun beralih hak menjadi ahli waris kerajaan Allah. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, Allah merancangkan penebusan dosa berdasarkan kekayaan kasih karunia Allah yang besar. Kekayaan kasih karunia ini berarti kasih Allah itu sangat besar, kasih Allah itu sangat melimpah dan selalu tersedia. Oleh karena itu, janganlah kita sia-siakan kasih Allah yang besar kepada kita. Kekayaan kasih karunia itu dilimpahkan dalam segala hikmat dan pengertian menurut catatan pembacaan kita ayatnya yang ke-8 bagian B. Hal ini sesungguhnya menyentil kesadaran kita atas penebusan dosa yang Tuhan lakukan dengan darah-Nya yang mahal. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, itu berarti harus ada pembaharuan diri. Tidak boleh kita kembali lagi kepada cara hidup yang lama. Sikap, kata, dan perbuatan sebagai orang-orang tebusan haruslah berubah, haruslah berbeda. Namun, pikiran, pemahaman, kesadaran, mindset kita juga harus diubah dengan hikmat dan pengetahuan dari Allah. Dengan hikmat dan pengetahuan Allah, kita dapat membedakan mana dosa, mana yang bukan dosa, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang jahat. Oleh karena itu, pilihlah yang tepat. Hikmat dan pengetahuan juga membuat kita tidak mudah dikelabui oleh dosa. Dan hikmat serta pengetahuan itu juga akan memotivasi kita mempertahankan apa yang benar menurut ukuran Tuhan. Marilah kita sekalian mencari dan menemukan kekayaan sorgawi yang selalu tersedia. Milikilah kekayaan sorgawi dan pertahankanlah, sebab siapakah kita kini? Kitalah ahli waris kerajaan Allah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, mari kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Allah di sorga, Allah di dalam nama Yesus Kristus dan Roh Kudus. Oleh karena Engkau kembali menganugerahi kami dengan firman-Mu yang memberikan kepada kami semangat baru, memberikan kami pengertian baru, bahwa Engkau Allah mengasihi kami dan Engkau mau mengerjakan keselamatan bagi kami. Dan Engkau mengerjakan keselamatan itu melalui penebusan berdasarkan darah Yesus yang mahal. Kami tahu ketika Engkau menebus hidup kami dengan darah-Mu, maka kami tidak lagi menjadi milik dosa, tetapi kami menjadi milik-Mu ya Tuhan. Dan kami ini adalah ahli waris kerajaan Allah. Terpuji-pujilah Engkau Allah kami yang baik, amat baik, sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Pimpinlah dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami maju dan hidup dalam perubahan hidup yang baru, di mana kata, perbuatan, dan seluruh sikap hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Di dalam Kristus Yesus yang menganugerahi kami dengan firman-Mu, kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Amin. Shalom kekasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.